Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan kembali kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita dalam setiap amalan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan yang besar kepada amalan-amalan yang kita lakukan. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang kita junjung tinggi, kita teladani, Nabi yang selalu kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan selawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari kiamat. Para jamaah sekalian, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kaidah yang ketujuh yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah. Kaidah yang ketujuh ini berkaitan dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam perilaku manusia. Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam perilaku manusia. Perilaku manusia terbagi menjadi dua. Ada yang ibadah, ada yang non-ibadah. Ada yang ibadah, ada yang non-ibadah. Atau kita bagi menjadi dua, ada yang ibadah, ada yang berupa akad. Ya. Yang akad ini ada yang akad komersil, ada yang akad sosial, ya. Dan syarat dalam ibadah juga terbagi menjadi dua, yaitu syarat sah dan syarat wajib. Sehingga kaidah kita terbagi menjadi 4 bagian. Kaidah yang ketujuh ini terbagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian yang menjelaskan tentang syarat wajibnya suatu ibadah. Ini berkaitan dengan ibadah dan berkaitan dengan syarat wajibnya. Syarat ibadah menjadi wajib. Kemudian bagian yang kedua adalah syarat sahnya sebuah ibadah. Syarat sahnya sebuah ibadah. Bagian yang ketiga menjelaskan tentang syarat dibolehkannya seseorang melakukan akad komersial. Syarat dibolehkannya seseorang melakukan akad komersial. Kemudian bagian yang keempat, syarat dibolehkannya seseorang melakukan akad sosial. Bunyi kaidahnya ya lumayan panjang ya. Kita baca. Kaidah tersebut berbunyi at-taklifu wa huwa al-bulughu wal aqlu syartun liwujubil ibadat. Taklif yaitu baligh dan berakal, yaitu keadaan seseorang yang mencapai umur baligh dan dia berakal. Ini yang disebut dengan taklif ya. Ini adalah syarat ibadah menjadi wajib. Syarat wajibnya ibadah maksudnya adalah syarat ibadah menjadi wajib. Kalau tidak ada syarat ini,
maka ibadah tidak ada yang diwajibkan kepada orang, kepada seseorang. Kalau tidak ada syarat ini, maka tidak ada ibadah yang diwajibkan kepada seseorang. Syaratnya, syarat wajib semua ibadah adalah taklif. Taklif adalah keadaan seseorang menjadi baligh dan dia berakal. Kalau seseorang tidak baligh, ya belum baligh, maka tidak ada ibadah yang diwajibkan kepada dia. Dan baligh ini ya bisa banyak ya alamatnya, tanda-tandanya. Di antara tanda baligh adalah mencapai usia 15 tahun, baik laki-laki maupun wanita. Di antara tanda baligh adalah keluarnya mani, baik laki-laki maupun wanita. Di antara tanda baligh adalah keluarnya haid bagi wanita. Di antara tanda baligh adalah keluarnya bulu di kemaluan, baik laki-laki maupun wanita. Ya, apabila salah satu dari tanda-tanda ini ya sudah terlihat, ya, maka seseorang dikatakan baligh. Seseorang dikatakan baligh dengan adanya tanda-tanda tersebut. Taib. Kalau seseorang belum baligh, maka dia tidak punya kewajiban ibadah. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi hamba-hambanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan sebuah ibadah kecuali hambanya berada dalam keadaan yang sempurna. Sempurna dari sisi nalar, sempurna ya dari sisi akal, nalar ya, dan sempurna dari sisi, dan kesempurnaan akal ini bisa dilihat dari keadaan seseorang baligh. Ketika seseorang baligh ya, maka kebiasaannya, nalarnya menjadi sempurna. Dan itulah orang yang mukallaf. Kalau misalnya ada orang keluar tanda-tanda baligh tapi ternyata tidak berakal, maka tidak ada ibadah yang diwajibkan kepada dia. Tapi Ustadz, apakah dia boleh beribadah? Kita katakan boleh, tapi tidak wajib. Makanya anak kecil yang belum mencapai usia baligh, walaupun dia berakal dan dia bisa melakukan ibadah sholat 5 waktu dengan baik, syarat-syaratnya dilakukan dengan baik, rukun-rukunnya dilakukan dengan baik, tetap saja ibadah tersebut tidak wajib. Tetap saja ibadah tersebut adalah ibadah yang sunnah. Begitu pula sebaliknya, sesuatu yang diharamkan apabila dilakukan oleh anak, maka tidak berdosa anak itu. Anak tersebut tidak berdosa. Kalau ada anak sebelum mencapai usia baligh ya, dan tidak ada tanda-tanda baligh pada dirinya, dia melakukan misalnya berdusta, apakah dia berdosa? Kita katakan tidak. Ya, kita katakan tidak ya, karena dia belum mencapai ya keadaan baligh. Ya. Kita katakan mungkin ya makruh ya, tapi kalau dikatakan dia berdosa, tidak. Sebagaimana dalam amalan-amalan ketaatan, tidak ada kewajiban yang harus dia lakukan. Ustadz, kalau begitu berarti dia tidak boleh zakat. Apa? Dia tidak wajib zakat. Kita katakan dia wajib zakat. Karena zakat ini tidak berhubungan dengan dirinya. Zakat ini berhubungan dengan hartanya. Ya, dan harta tidak ada perbedaan antara harta dimiliki anak kecil dengan harta dimiliki oleh orang besar ya. Itu harta, dan kewajiban zakat itu berhubungan dengan harta seseorang, tidak berhubungan dengan orangnya. Intinya ya, zakat ini tidak pandang bulu ya. Ketika ada hartanya
maka harta tersebut wajib dizakati, baik dimiliki oleh anak kecil maupun dimiliki oleh orang besar, karena kewajiban zakat itu berhubungan dengan harta, bahwa di dalam harta ini ada haknya para fakir miskin, sehingga tetap harus dikeluarkan meskipun yang memilikinya anak kecil. Misalnya dia dapat warisan ya dari ayahnya yang kaya raya dan warisannya mencapai nisab ya, padahal dia belum balik, maka ketika itu dia wajib untuk menzakati tersebut. Tapi ini bukan karena anak kecil itu, tapi karena ada harta ya. Taib. Yang pertama adalah taklif, itu syarat ibadah menjadi wajib. Syarat wajibnya ibadah. Maksudnya syarat ibadah menjadi wajib. Terus yang kedua, bagian kaidah yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz ini syarat sahnya ibadah. Kecuali dalam ibadah haji dan umrah karena ada dalil khusus. Ibadah-ibadah yang lainnya maka dia menjadi sah ketika ada syarat tamyiz. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, apa yang dimaksud dengan tamyiz? Tamyiz adalah istilah yang digunakan oleh para ulama untuk menyebut keadaan anak yang sudah bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk, dengan fitrahnya dia. Bisa membedakan mana yang membahayakan dia, mana yang bermanfaat bagi dia. Bisa memahami perintah-perintah yang diarahkan kepada dia. Nak, belikan misalnya beras di tokonya fulan. Nak, berikan beli pulpen ya di toko ini. Dia bisa berangkat, dia bisa beli, kemudian bisa datang dengan sesuatu yang diminta. Ketika anak sudah sampai pada keadaan ini, maka dia sudah mencapai keadaan tamyiz. Sudah ada pada dirinya tamyiz, yaitu sifat yang bisa membedakan ya antara yang baik dengan yang buruk, antara yang bermanfaat dengan yang membahayakan. Dia bisa memahami perintah-perintah yang disampaikan kepada dia dengan baik. Ini adalah syarat sahnya sebuah ibadah. Dan para ulama ya, karena melihat bahwa kebiasaan anak itu bisa sampai pada keadaan tamyiz ini biasanya ketika umur 7 tahun ya, makanya para ulama ya kebanyakan ya jumhur ulama membatasi usia tamyiz ini pada usia 7 tahun. Ketika anak berusia 7 tahun, maka dia sudah mencapai usia tamyiz ya. Kenapa para ulama memberikan batasan usia ini? Ya karena memang ketika usia 7 tahun anak biasanya sudah bisa membedakan ya mana yang baik dengan mana yang buruk secara fitrahnya. Anak juga bisa membedakan mana yang berbahaya bagi dia dan mana yang tidak. Anak bisa memahami perintah-perintah yang disampaikan kepada dia. Ini tanda-tanda tamyiz ya. Taib. Ketika anak belum sampai pada usia tamyiz, maka ibadahnya tidak sah. Ibadahnya tidak sah. Bukan berarti dia tidak boleh ibadah, tapi kalau dia melakukan ibadah, ibadahnya tidak sah. Kalau misalnya ada orang umur 5 tahun, dia bisa melakukan syarat-syarat sholat, dia bisa melakukan rukun-rukun sholat dengan baik, kita katakan ibadahnya tetap tidak sah. Kenapa demikian? Karena biasanya tidak ada niat yang sempurna dari anak yang belum mumayyiz. Sehingga konsekuensinya tidak boleh kita menjadikannya sebagai imam, walaupun bacaannya bagus. Kita tidak boleh menjadikannya sebagai imam sholat kita. Kenapa demikian? Karena sholatnya tidak sah. Berbeda dengan anak yang sudah mumayyiz. Kalau anaknya sudah mumayyiz, sudah ada sifat tamyiz pada dirinya, maka
dia boleh dijadikan sebagai imam walaupun sholatnya tidak wajib, tapi sholatnya masih sah. Ya, jadi kita tadi ketika membahas tentang syarat wajib, ya itu kita hanya ingin menyampaikan bahwa anak yang mumayyiz tapi belum baligh, ya maka sholatnya sah tapi tidak wajib. Kalau di sini ya anak yang sebelum usia tamyiz, ya maka sholatnya tidak sah. Dan kalau sholatnya tidak sah, jelas ya dia tidak ada kewajiban sama sekali. Taib, kecuali haji dan umrah. Dalam haji dan umrah, anak yang belum mumayyiz tetap sah hajinya, tetap sah umrahnya. Kenapa demikian? Karena ada dalil khusus. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang perempuan yang mengangkat anaknya yang masih kecil. Kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ali hadza hajjun ya Rasulullah?" Apakah anak ini bisa berhaji wahai Rasulullah SAW? Maka Rasulullah mengatakan, "Na'am walaki ajr." Iya, dia bisa berhaji dan engkau wahai seorang ibu akan mendapatkan pahalanya. Ini menunjukkan bahwa haji dan umrah bisa dilakukan oleh anak kecil dan sah. Sah. Karena apa? Karena ada pahalanya. Rasulullah katakan ada pahalanya. Ketika ada pahalanya berarti ibadahnya sah. Ya, makanya dikecualikan di sini. Tamyiz, ya, sifat tamyiz ini menjadi syarat sahnya ibadah kecuali dalam ibadah haji dan umrah. Taib. Wa yushtaratu ma'a dzalika ar-rusydu lit-tasarrufat. Dalam masalah akad komersial, maka ada tambahan syarat. Di samping dia baligh, ya, maka dia harus punya sifat ar-rusyd. Ar-rusydu, ya, ar-rusyd. Apa yang dimaksud dengan ar-rusyd ini? Yang dimaksud dengan ar-rusyd adalah kemampuan untuk menggunakan harta dengan baik. Ya, dalam akad-akad sosial, akad-akad komersial, seseorang ya harus memiliki sifat ar-rusyd, yaitu sifat dia punya kemampuan untuk menggunakan harta dengan baik. Kalau dia tidak punya sifat ar-rusyd ini, ya maka dia tidak boleh melakukan akad-akad komersial, tidak boleh jual beli. Apa lawan dari sifat ar-rusyd ini? Lawan dari sifat ar-rusyd ini adalah safah. Orang yang ya bodoh, tidak bisa menggunakan atau memperlakukan hartanya dengan baik. Kalau dikasih, maka dia akan membeli misalnya mainan sekehendaknya. Kalau dikasih, dia akan hambur-hamburkan uang. Ya. Makanya orang yang demikian tidak boleh diberikan harta. Ya. Misalnya ada anak ya yang masih kecil. Dia belum mumayyiz. Tapi dia mendapatkan warisan harta sampai bermiliar-miliar. Maka tidak boleh harta tersebut diberikan kepada anak kecil ini. Kemudian anak kecil ini jual beli, ya. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena anak kecil itu masih belum punya sifat ar-rusyd, yaitu kemampuan untuk menggunakan harta dengan baik. Kalau sudah mumayyiz bagaimana, Ustaz? Sudah mumayyiz juga belum tentu dia punya sifat ar-rusyd, kemampuan menggunakan harta dengan baik. Maka tidak boleh diserahkan kepada dia hartanya. Harta dia tidak boleh diserahkan kepada dia. Karena kalau diserahkan kepada dia, nanti dia akan melakukan akad-akad komersial yang akan merugikan dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah melarang orang-orang untuk memberikan harta
kepada anak yang demikian, ya, hartanya anak tersebut tidak boleh diserahkan kepada dia sampai dia memiliki sifat ar-rusyd. Kalaupun dia sudah baligh tapi belum punya kemampuan untuk menggunakan harta dengan baik, maka harta tidak boleh diberikan kepada dia. Hartanya tidak boleh diberikan kepada dia, diserahkan kepada dia, karena dia belum punya sifat ar-rusyd. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, memerintahkan kepada para wali anak yatim untuk menguji mereka apakah sudah ada sifat ar-rusyd pada dirinya, pada diri anak yatim tersebut yang dia menjadi walinya, ataukah tidak, ataukah belum ada. Allah katakan di dalam surat An-Nisa, ya, ayat 6, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah anak-anak yatim, ya, yang tadinya kecil, ya, ditinggal oleh orang tuanya, dia punya harta. Ujilah mereka sampai mereka mencapai usia nikah, berarti baligh. Fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Apabila kalian mendapati pada dirinya ada sifat ar-rusyd, maka serahkan hartanya kepada dia. Serahkan hartanya kepada anak-anak yatim tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syarat, apabila kalian mendapati sifat ar-rusyd, bisa menggunakan harta dengan baik, maka serahkan harta mereka kepada mereka. Berarti sebelum ada sifat ar-rusyd ini tidak boleh. Kenapa demikian? Karena kalau hartanya diberikan kepada dia, walaupun dia sudah mencapai usia nikah, sudah baligh, tetap saja, ya, nantinya akan dihambur-hamburkan oleh dia. Makanya daripada harta ini, ya, menjadi sia-sia, daripada harta ini nantinya malah rusak, daripada harta ini tidak mendapatkan manfaat kepada dirinya ataupun orang lain, ya, maka lebih baik, ya, tetap berada di tangan wali-walinya, berada di tangan orang yang mengurusinya, sehingga harta tersebut terjaga dengan baik, ya. Makanya tidak boleh diserahkan kepada dia. Ini maksud dari bagian kaidah yang ketiga dalam masalah akad-akad sosial, ya, maka seseorang diwajibkan mempunyai sifat ar-rusyd ini, ya, agar dia bisa menggunakan hartanya dengan baik, ya. Kemudian bagian yang keempat adalah syarat kepemilikan. Syarat kepemilikan harus dimiliki oleh seseorang dalam akad sosial. Syarat kepemilikan harus ada pada seseorang dalam akad-akad sosial. Ketika seseorang memberikan sesuatu, maka sesuatu tersebut harus dimiliki oleh dia. Ketika seseorang, ya, menghadiahkan sesuatu, maka dia harus memiliki benda itu, atau paling tidak menjadi wakilnya. Karena wakil itu yaqumu maqamal muwakkil. Wakil itu seperti orang yang mewakilkan, dan orang yang mewakilkan dia harus yang mempunyai, ya, kecuali kalau dia wakil dari yang lain lagi, ya, maka seperti ini dibolehkan. Yang penting, ya, dia posisinya adalah posisi orang yang memiliki barang, atau paling tidak dia posisinya posisi orang yang berhak untuk memperlakukan barang tersebut dengan akad sosial itu. Sehingga ketika itu dia dibolehkan. Ketika seseorang memiliki sesuatu barang, maka ketika itulah dia dibolehkan untuk berakad sosial dengan barang tersebut, memberikannya kepada orang lain tanpa imbalan apapun, atau menyedekahkannya kepada orang lain,
atau menghadiahkannya kepada orang lain, atau dia punya budak misalnya, dia merdekakan budaknya, ya, atau dia punya piutang, dia bebaskan orang lain dari piutangnya, ya. Ini akad tabarru' namanya, ya, akad sosial. Seperti ini seseorang harus sebagai orang yang memiliki barang tersebut, atau paling tidak dia menjadi wakil, ya, karena wakil itu seperti orang yang mewakilkan, ya. Dia harus memiliki barang tersebut, ya, atau memiliki hak untuk memperlakukan barang tersebut dengan perlakuan seperti orang yang memilikinya, ya. Maka di sini, ya, seperti wakil, seperti orang yang diberikan wasiat, seperti orang yang diserai tanah wakaf, ya, atau barang-barang wakaf, seperti walinya anak yatim, ya, mereka tidak boleh memberikan barang-barang, ya. Mereka tidak boleh memberikan barang-barang karena mereka itu bukan pemiliknya. Orang yang menjadi walinya anak yatim, dan anak yatim tersebut misalnya punya uang 1 M, ya, maka orang yang menjadi walinya anak yatim ini tidak boleh memberikan harta anak yatim ini kepada orang lain tanpa imbalan, kecuali atas, ya, maslahat atau atas kesepakatan dari anak tersebut, ya. Begitu pula orang yang diserai wakaf, dia tidak boleh memberikan tanah wakafnya misalnya kepada orang lain, tidak boleh, dia bukan pemilik. Orang yang diwasiati, saya berwasiat kepadamu untuk memberikan, ya, benda ini kepada anak saya yang di sana setelah saya meninggal, maka dia tidak boleh memberikan ini kepada orang lain, ya. Ini wasiat. Wakil juga demikian. Saya mewakilkan untuk mewakilkan kepadamu penyerahan barang ini kepada si fulan. Maka karena wakil tersebut hanya diperintahkan untuk memberikan, ya, maka tidak boleh dia menjual misalnya, atau dia tidak boleh memberikannya sebagai hadiah kepada orang lain. Dia hanya diwakilkan untuk menyerahkan barang tersebut kepada orang tertentu. Maka dia tidak boleh, ya, memberikannya kepada orang lain, ya, karena dia bukan pemiliknya. Kecuali apabila, ya, wakil ini, ya, diserahi untuk memberikan secara cuma-cuma kepada siapapun yang dia lihat pantas untuk mendapatkannya. Maka ketika seperti itu keadaannya, maka dibolehkan bagi dia untuk memberikan kepada orang yang pantas untuk diberikan barang itu kepadanya. Karena al-wakil yaqumu maqama al-muwakkil. Ya, seorang wakil itu posisinya seperti posisi orang yang mewakilkannya, ya. Inilah kaidah yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini, ya. Dan kaidah ini memberikan banyak manfaat bagi kita, ya, bahwa seseorang tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah kecuali ada syarat taklif, ya, kecuali ada syarat taklif, yaitu dia sudah mencapai usia baligh dan berakal. Kalau tidak ada taklif ini, maka tidak ada satupun ibadah yang diwajibkan kepada seseorang, ya. Kemudian ibadah itu menjadi sah ketika ada syarat tamyiz. Ketika tidak ada syarat tamyiz ini, maka semua ibadah menjadi tidak sah, kecuali haji dan umrah karena ada dalil khusus dalam masalah itu. Dalam masalah akad sosial, ya, harus ada sifat tambahan, yaitu sifat ar-rusyd. Seseorang punya kemampuan untuk menggunakan harta dengan baik, ya. Kalau dia belum punya ar-rusyd, walaupun dia sudah baligh, maka dia tidak boleh berakad sosial, ya, dengan hartanya, atau tidak boleh hartanya diberikan kepada dia. Berakad bukan akad sosial, ya, akad komersial. Dia tidak boleh berakad komersial dengan hartanya tersebut, ya. Hartanya harus dikelola oleh orang lain. Taib. Adapun dalam masalah akad sosial, maka seseorang harus punya syarat
kepemilikan. Dia harus memiliki barang tersebut atau dia sebagai wakil orang yang memiliki barang tersebut ketika diwakilkan untuk memberikannya kepada orang lain atau ketika diwakilkan untuk berakad sosial ya untuk orang lain. Ya, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu ini dan menyebarkannya kepada orang lain dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.